Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Adelia Safitri dengan NPM 21210200004. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum acara pidana. Pengertian hukum acara pidana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Terus hukum acara pidana merupakan bagian dari hukum pidana. Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, mengadakan suatu dasar-dasar dan aturan-aturan. Selanjutnya dasar dan aturan. Yang pertama menentukan perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang kedua pemberian sanksi, yang ketiga menentukan kapan dan dalam hal apa kepada pelaku dikenakan atau dijatuhkan pidana, yang keempat menentukan bagaimana cara penjatuhan pidana itu dapat dilaksanakan. Yang kelima, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP mencakup seluruh prosedur acara pidana, yaitu mulai dari proses tingkat penyelidikan dan penyidikan, penuntutan dan penuntutan sampai pemeriksaan di pengadilan dan pelaksanaan pemutusan hakim. Menurut Prof. Mulyatno menyebutkan bahwa hukum acara pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang memberikan dasar-dasar dan aturan-aturan yang menentukan dengan cara apa dan prosedur macam apa. Ancaman pidana yang ada pada suatu perbuatan pidana dapat dilaksanakan apabila ada sangkaan bahwa orang telah melakukan perbuatan pidana. Sedangkan menurut Prof. Wiryono Projodikoro, sarjana hukum, hukum acara pidana adalah rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintahan yang berkuasa, yakni kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara yang dengan mengadakan hukum pidana. Menurut Prof. Simon, hukum acara pidana adalah aturan hukum yang mengatur bagaimana negara dengan alat perlengkapannya mempergunakan haknya untuk menghukum dan menjatuhkan putusan. Intinya, bahwa hukum acara pidana adalah keseluruhan aturan hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan peradilan pidana serta prosedur penyelesaian perkara pidana, meliputi proses pelaporan dan pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, putusan, dan pelaksanaan putusan pidana. Hukum pidana yang termasuk ke dalam hukum pidana materi itu apa, perbuatan apa yang dikatakan tindak pidana, dan siapa yang dapat dikatakan sebagai pelaku. Sedangkan termasuk hukum pidana formil itu bagaimana cara memproses pelaku jika terjadi tindak pidana. Selanjutnya, fungsi dan tujuan hukum acara pidana. Yang pertama fungsi represif, yaitu fungsi hukum acara pidana adalah melaksanakan dan menegakkan hukum pidana. Yang kedua, fungsi preventif, yaitu fungsi mencegah dan mengurangi tingkat kejahatan. Terus tujuan hukum acara pidana dalam pedoman pelaksanaan KUHP. Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau tidak-tidaknya mendekati kebenaran material. Ialah kebenaran yang selengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat. Dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang tepat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksa dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan. Maka tujuan hukum pidana dapat dikatakan meliputi, yaitu yang pertama mencari dan mendapatkan kebenaran, yang kedua melakukan penuntutan, yang ketiga melakukan pemeriksaan dan memberikan putusan, yang keempat melaksanakan eksekusi putusan hakim. Terus sistem peradilan pidana. Yang pertama dari kasus, polisi, JPU, PN, dan LP. Polisi bertugas menyelidikkan dan penyidikan. JPU bertugas sebagai penuntutan membuat SP3, dan PN bertugas pemeriksaan perkara pidana, dan LP
itu eksekusi dan pembinaan. Terus selanjutnya tujuan hukum acara pidana. Mencari dan mendapatkan kebenaran material atau tidak-tidaknya mendekati kebenaran material, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana. Terus selanjutnya ilmu bantu dalam hukum acara pidana. Yang pertama, logika. Ilmu bantu logika sangat dibutuhkan dalam proses penyidikan dan proses pembuktian di sidang pengadilan. Yang kedua, psikologi. Sesuai dengan materi pokok ilmu ini, maka ilmu ini dapat berguna di dalam menyentuh persoalan kejiwaan tersangka. Yang ketiga, kriminalistik. Kriminalistik ini sangat berguna bagi proses pembuktian, terutama dalam melakukan penilaian fakta-fakta yang terungkap di dalam sidang. Yang keempat, kedokteran, kehakiman, dan psikiatri. JPU dan hakim di dalam menangani kejahatan yang berkaitan dengan nyawa atau badan seseorang atau keselamatan jiwa orang. Dalam hal ini, hakim memerlukan keterangan dari kedokteran dan psikiatri, dan ketika ada yang menjelaskan tentang istilah-istilah medis, hakim, jaksa, dan pengacara tidak terlalu buta. Terus yang kelima, kriminologi. Mempelajari seluk-beluk tentang kejahatan, baik sebab dan latar belakang kejahatannya maupun mengenai bentuk-bentuk kejahatannya. Yang keenam, penologi. Ilmu membantu hakim dalam menentukan alternatif penjatuhan hukuman, termasuk juga bagi petugas pemasyarakatan, jenis pembinaan apa yang tepat bagi narapidana. Yang ketujuh, viktimologi. Ilmu yang mempelajari seluk-beluk korban kejahatan. Terus asas-asas hukum acara pidana. Pelaku yang sama terhadap setiap orang di depan hukum. Maksudnya adalah hukum acara pidana tidak mengenai apa yang disebut perlakuan yang bersifat khusus bagi pelaku-pelaku tertentu dari suatu tindak pidana. Equality before the law, yaitu perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan. Yang kedua, asas inquisitoire dan accusatoire adalah yang menjelaskan bahwa setiap pemeriksaan yang dilakukan harus dengan cara rahasia dan tertutup. Sedangkan asas accusatoire menunjukkan bahwa seorang tersangka atau terdakwa yang diperiksa bukan menjadi objek tetapi sebagai subjek. Terus asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Peradilan cepat artinya dalam melaksanakan peradilan diharapkan dapat diselenggarakan sederhana mungkin dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Sedangkan sederhana mengandung arti bahwa agar dalam penyelenggaraan peradilan dilakukan dengan cara simpel, singkat, dan tidak berbelit-belit. Dan biaya ringan itu berarti penyelenggaraan peradilan ditekan sedemikian rupa agar terjangkau bagi pencari keadilan. Di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman pada pasal 4 ayat 2. Yang selanjutnya, praduga tak bersalah. Dijelaskan pada pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Junto Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, penjelasan umum butir 3C KUHP. Pada dasarnya, asas ini mensyaratkan bahwa seorang terdakwa harus dianggap tidak bersalah, yaitu sebelum kesalahannya dinyatakan telah terbukti oleh pengadilan dan putusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau mempunyai suatu kracht van gewicht. Terus selanjutnya, asas oportunitas. Dijelaskan pada pasal 36C Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, memberikan wewenang pada penuntut umum untuk menuntut atau tidak menuntut seseorang pelaku dengan alasan kepentingan umum. Terus yang selanjutnya, asas legalitas.
asas yang menghendaki bahwa penuntut umum wajib menuntut semua perkara pidana yang terjadi tanpa memandang siapa dan bagaimana keadaan pelakunya. Menurut undang-undang pidana yang berlaku dan diajukan ke pengadilan untuk diadili pada pasal 137 KUHP. Terus selanjutnya asas sidang terbuka untuk umum. Maksud dari asas ini bahwa dalam setiap persidangan harus dilakukan dengan terbuka dan untuk umum. Artinya siapa saja bisa menyaksikan. Namun dalam hal ini ada pengecualian, yaitu dalam hal kasus-kasus keasusilaan dan kasus yang terdakwanya adalah anak di bawah umur. Dilihat dalam pasal 153, 3 dan 4 KUHP yang mengatakan untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai keasusilaan atau terdakwanya anak-anak. Tidak dipenuhi ketentuan ayat 2 dan ayat 3 mengakibatkan keputusan batal demi hukum. Dijelaskan juga pada pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, pasal 153, 3 dan 4 KUHP, pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dan pasal 195 KUHP. Selanjutnya asas peradilan dilakukan oleh hakim karena jabatannya. Asas ini menghendaki bahwa tidak ada satu jabatan yang berhak untuk melakukan peradilan dan pemeriksaan hingga pengadilan mengambil keputusan kecuali hanya diberikan pada hakim. Dijelaskan pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dan pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. Selanjutnya asas tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum. Bahwa setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melakukan kepentingan pembelaan atas dirinya. Dijelaskan pada pasal 22 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dan pasal 37 sampai 40 Nomor 4 Tahun 2004, pasal 54, 55, 56 dan 57 ayat 1 dan pasal 69 sampai 74 KUHP. Selanjutnya pemeriksaan hakim yang langsung dan lisan. Pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan oleh hakim secara langsung. Dijelaskan pada pasal 18 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dan pasal 153, 154 dan seterusnya untuk acara pemeriksaan singkat. Asas peradilan bebas. Hakim dalam memberikan putusan bebas adanya campur tangan dan pengaruh dari pihak atau kekuasaan manapun. Yang selanjutnya asas ganti rugi dan rehabilitas pada pasal 95 sampai 97 KUHP. Pasal 95 yang berbunyi ganti rugi dapat dilakukan oleh tersangka, terdakwa maupun terpidana atas akibat adanya penangkapan, penahanan, penuntutan dan penangkapan, penahanan, penuntutan dan pengadilan serta tindak yang lainnya. Tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang, kekeliruan atas orang, kekeliruan hukum yang diterapkan. Tuntutan ganti rugi diajukan melalui sidang pra-peradilan. Sedangkan pasal 97, rehabilitas dapat diajukan oleh seseorang yang diputuskan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum atas putusan pengadilan yang telah inkrah. Permintaan rehabilitas tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan yang tidak diajukan ke PN diputus melalui sidang peradilan pada pasal 97 ayat 3. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.